Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a sunanahu ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Taib, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan agenda kita, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan mengkhatamkan kitab Al-Waraqat, insyaallah, karya Imam Al-Juwayni Abul Ma'ani rahimahullah wa ta'ala. Beliau adalah seorang usuli, seorang ulama usul, seorang mutakallim juga, seorang faqih juga, yang berkelahiran di Al-Juwain, di salah satu kota di Nesabur. Beliau dilahirkan pada tahun 419 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 478 Hijriah. Beliau termasuk dari kalangan Tabaqatus Syafi'iyah yang sangat produktif, menulis berbagai macam disiplin ilmu, di antaranya di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu usul fikih, di dalam ilmu keislaman lainnya, termasuk di antaranya Al-Burhan, termasuk juga Nihayatul Matlab fi Dirayati Al-Madhab, termasuk juga karangan beliau Al-Waraqat yang kita akan kaji pada kesempatan sore hari ini. Kitab Al-Waraqat ini merupakan kitab dasar yang menyajikan tentang dasar-dasar ilmu fikih, ilmu usul fikih, ya. Sehingga kitab ini layak untuk dikaji bagi mereka atau para mubtadi'in yang mau memulai dirinya untuk mendalami ilmu usul fikih. Sehingga Al-Imam Al-Juwayni memberi nama kitab ini dengan Al-Waraqat, yang artinya lembaran-lembaran. Artinya kitab ini diperuntukkan bagi pemula, bukan untuk mereka yang sudah mapan tentang Al-Muwafaqat, Al-Burhan, atau Al-Mahsul dan lainnya. Tidak. Kitab ini diperuntukkan bagi mereka yang baru memulai untuk mengenalkan dirinya tentang usulul fikih. Nah, nanti dikenalkan dengan apa itu pembagian hukum, apa itu yang namanya al-kalam, apa itu yang namanya khobar, apa itu yang namanya insya, apa itu yang namanya mutlak, muqayyad, dan semacamnya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembacaan kitab Al-Waraqat pada kesempatan sore hari ini, mari kita bertawassul terlebih dahulu kepada muallifnya Al-Imam Abul Ma'ani Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amadna bi asrari, wa khususan ila masyayikhina wa masyayikhihim bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa amwalihim wa asrarihim syai'un lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muallifnya memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan kata Bismillahirrahmanirrahim ibtidaan, yakni memulai karena ingin tabarruk
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin dhi balin la yubda' fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Atau fahuwa abtar. Ya. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan di dalamnya namun tidak didahului dengan kata bismillah, maka hal itu abqa, akan terputus, akan sedikit keberkahannya. Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini memulai kitabnya Bismillahirrahmanirrahim dengan memposisikan dirinya sebagai orang yang lemah, ajiz, tidak mampu. Artinya beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, rendah diri bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk menulis kitab ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, takdirnya apa? Ay abda'u bismillah. Aku memulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ba di sini sebagian ulama nuhad, ulama nahwu mengatakan adalah ba lil isti'anah. Ba untuk sebagai wasilah atau alat yang digunakan untuk meminta pertolongan. Bismillahi, lafaz Allahi kalau di dalam ilmu apa? Ilmu gramatikal Arab bahasa dikatakan Allah itu adalah ismun jamid, ya, ismun jamid, ismun wajib sebagian. Itu adalah isim jamid yang digunakan terhadap nama yang memang wajib adanya. Wajibul wujud, sebagian ulama mengatakan wajibul wujud. Artinya lafaz Allah, lafaz jalalah pada redaksi Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu nama yang digunakan untuk nama tertentu terhadap zat yang wajibul wujud, yang memang harus adanya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan lafaz Allah, lafaz jalalah itu merupakan mushtaq. Mushtaq dari kata apa? Alaha, ya. Mushtaq dari fi'il alaha ya'lahu ilahan. Sehingga diambil masdarnya ilahun, kemudian dikasih al-ta'rif Allah. Tapi itu adalah definisi lafaz jalalah dan perbedaan di kalangan ulama. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim serta maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada dua kata di dalam lafaz ini yang mempunyai apa? Mempunyai kesamaan lafaz, tapi mempunyai perbedaan makna. Lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim, apakah yang dimaksudkan adalah makna lafaz Ar-Rahman, lafaz yang pertama sama dengan lafaz yang kedua? Pertanyaannya seperti itu, sederhana. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya penambahan bina, susunan di dalam lafaz itu tentu di sana adanya apa? Adanya faidah atau guna terhadap makna. Adanya penambahan terhadap makna. Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman itu berapa hurufnya? Lafaz Ar-Rahman lebih banyak daripada Ar-Rahim kalau kita hitung jumlah hurufnya. Sehingga kata Ar-Rahman, sebagian ulama mengatakan Rahman dunya wal akhirah. Allah itu maha pengasih waktu di dunia dan di akhirat. Nah, jadi tanpa harus dikasih semuanya, akan dikasih. Sebagian mengatakan Ar-Rahman adalah Allah maha pengasih terhadap mereka yang beriman maupun mereka yang kafir, ingkar kepadanya. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah. Allah maha penyayang, nantinya kelak hanya didapatkan bagi mereka yang percaya atau mereka yang beriman. Baik, itu adalah makna Bismillahirrahmanirrahim. Makna usulul fiqih. Sekarang mulai masuk pada redaksi kitabnya. Pemaknaan terhadap usulul fiqih. Pertanyaannya, apa itu usulul fiqih? Nanti kita akan bahas. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala fusulin min usulil fiqih. Inilah adalah lembaran-lembaran yang mencakup terhadap beberapa fasal di dalam pembahasan usulul fiqih.
wa huwa lafdun mu'allafun min juz'aini mufradaini. Hal adapun usulul fikih itu adalah merupakan lafaz, ya, lafaz yang terdiri dari dua juz, yang sama-sama mufrad keduanya. Mufrad maksudnya bagaimana? Usulul fikih adalah tarkib tersendiri, kemudian al-fikih tarkib tersendiri. Maksudnya mufrad bukan muqabil lil jam'iyah, bukan perbandingan terhadap jama', tapi mufrad di sini adalah juz'nya, tarkibnya. Usul al-fikih terdiri dari dua juz, dua tarkib, atau kita katakan tarkib idhofi. Dua-duanya sama-sama mufrad. Ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya usulul fikih. Al-usulu adalah usul, wal akharu, dan yang satunya lagi al-fiqhu adalah fikih. Sekarang mulai masuk apa itu usul, apa itu fikih. Fal aslu, maka adapun asal, ma adalah sesuatu yumbana yang dibangun alaihi apa atas ma, alaihi atas ma wairuhu selainnya ma. Jadi asal itu adalah sesuatu yang menjadi pondasi. Ada sesuatu, ya, yang mana sesuatu tersebut di atasnya terbangun berbagai banyak permasalahan. Atau saya contohkan, asal itu adalah suatu pondasi bagi bangunan, sehingga tegaknya bangunan itu tergantung pada pondasinya, sehingga pondasi itulah yang menegakkan suatu bangunan. Tanpa berpikir panjang, berpikir juga tentang pepohonan, asal itu adalah akarnya, sehingga kemudian nanti buah, daunnya, rantingnya, batangnya itu sudah termasuk dari permasalahan lain, bukan lagi asal, namun nanti dia akan masuk terhadap fara'nya. Wal far'u, maka adapun fara', apa itu fara'? Ma adalah sesuatu yubna yang dibangun apa ma'ala ghairi, atas lainnya. Jadi fara' itu adalah sesuatu yang memang dia tegak, yang memang dia itu berdiri karena adanya asal. Nah, seperti apa misalkan? Seperti batang pada akar, seperti dedaunan pada ranting. Nah, jadi asal dari kesemuanya adalah akar. Nah, atau kita lihat lagi, fara' ibaratkan terhadap apa? Kamar-kamar yang tegak, pintu, loteng, dan atap semacamnya itu tidak akan bakalan tegak, berdiri rapi, kecuali nanti telah berdiri kokoh di bawahnya itu suatu asal atau fondasi. Maka jangan bayangkan suatu rumah bisa tegak kalau tidak ada fondasinya. Jangan bayangkan suatu pepohonan bisa berbuah, berdedaunan, sampai dia itu menghasilkan manfaat kalau tidak ada akarnya. Maka antara asal dan fara' ini mempunyai hubungan yang sangat berkaitan keduanya. Itulah usulul fikih. Sekarang wal fiqhu, maka adapun fikih, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah adalah mengetahui tentang hukum-hukum syara', hukum-hukum yang bersifat syara'. Allati tariquha al-ijtihad, yang mana cara pengambilannya itu dengan cara ijtihad. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa fikih itu adalah pengetahuan seseorang mujtahid tentang suatu hukum dengan cara apa? Ijtihad, bersungguh-sungguh. Ya. Jadi hukum yang mereka cari, yang para mujtahid cari, itu landasannya dengan ijtihad, sehingga lahirlah suatu fikih. Hukumnya niat,
ketika berwudu. Hukumnya salat witir. Hukumnya mengqadha salat rawatib. Itu semuanya dikatakan fikih. Kenapa demikian? Karena tariquha ijtihadun, karena tata caranya itu dengan cara ijtihad. Nah, kalau sesuatu yang ditemukan hukumnya bukan dengan cara ijtihad, ya, karena memang sudah pasti, misalkan seperti hukum salat zuhur, salat asyar, isya, puasa, zakat dan lainnya, sesuatu yang diketahui dari aspek agama secara pasti itu tidak dikatakan fikih. Tidak dikatakan fikih. Kenapa demikian? Karena itu sudah maklum bil darurah. Artinya fikih itu adalah suatu pengetahuan tentang hukum tertentu yang mana landasannya dengan cara ijtihad. Seperti barusan saya katakan bagaimana hukumnya berniat ketika mengambil wudu, hukumnya salat witir, hukumnya mengqadha salat sunnah rawatib misalnya. Itu semuanya dengan cara ijtihad, al-dhanni, dengan cara praduga yang kuat, ya, sehingga dikatakan fikih. Sehingga wajarlah kalau ulama mendefinisikan fikih sebagai ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, mengetahui hukum-hukum syarak yang praktis, ya, yang praktis, yang diambil dari landasan hukumnya secara tafsil. Nah, itu adalah usulul fikih. Anwa'ul ahkam, sekarang kita dibawa terhadap anwa'ul ahkam. Al-ahkamu sab'atun, adapun hukum-hukum sab'atun adalah 7. Yang pertama al-wajibu adalah wajib, wal mandubu dan sunnah, wal mubahu dan mubah, wal mahduru dan haram, wal makruhu dan makruh, was sahihu dan sahih, wal batilu dan batil. Nah, jadi Imam Al-Juwayni membawa kita itu mengenalkan hukum syarak itu terbagi menjadi 7, ya. Kalau yang maklum di kita itu ada 5. Ada 5. Karena nanti sahih dan batil tidak dianggap. Artinya Imam Al-Juwayni di sini membagi hukum syarak menjadi 7 dalam aspek apa? Secara universal beliau tidak memisah antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Ini adalah hukum taklifi. Kemudian yang kedua nanti ada hukum wad'i, ya, yang kaitannya dengan apa? Sebab, as-sahih wal batil. Nah, nanti yang kedua ini dianggap sebagai apa? Jumhurul ulama mengatakan sebagai hukum wad'i. Baik, mari kita pahami salah satu dari definisi hukum-hukum yang 5 tersebut. Fal wajibu, maka adapun wajib, ya, yang pertama ma adalah sesuatu yuthabu yang diberikan pahala atau diganjar ala fi'lih terhadap mengerjakannya itu, ma wa yu'aqabu dan disiksa atau diberikan punishment ala tarkih terhadap mereka yang meninggalkan itu kewajiban. Ini adalah definisi wajib, sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan menerima siksaan, punishment ketika dia meninggalkan yang namanya wajib. Wal mandubu, adapun yang sunnah. Apa itu sunnah? Ma adalah sesuatu yuthabu yang diberikan pahala ala fi'li atas mengerjakannya, ma wa la yu'aqabu dan tidak disiksa ala tarki karena meninggalkannya itu apa? Ma. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ketika dia ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Nah, tidak mendapatkan siksa. Wal mubahu, dan yang ketiga adalah mubah. Apa itu mubah? Ma adalah sesuatu la yuthabu
yang tidak diberikan pahala ala fi'li atas meninggalkannya itu ma, wala yu'aqabu dan juga tidak pula disiksa ala tarki atas meninggalkannya. Yang mubah itu mengerjakan juga tidak dapat pahala, atau meninggalkan juga tidak akan mendapatkan pahala. Jadi tidak ada tolak untuk melakukan dan tidak ada tolak untuk meninggalkan. Nah. Wal mahdur dan sesuatu yang mahdur, ada redaksi lain haram atau muharram. Ya. Adapun sesuatu yang dilarang, ma adalah sesuatu yusabu yang diberikan pahala ala taraki atas meninggalkannya itu ma, wa yu'aqabu dan disiksa ala fi'li atas meninggalkannya itu ma, atas melakukannya itu ma. Jadi perkara yang diharam, kalau seseorang nekat untuk melakukannya, maka dia akan mendapatkan apa? Siksa. Ya. Dan dia akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala istilahnya kalau dia meninggalkan. Nah. Wal makruh dan yang kelima adalah makruh. Apa itu makruh? Ma adalah sesuatu yusabu yang diberikan pahala ala tarkihi atas meninggalkannya itu. Ma wala yu'aqabu ala fi'li dan juga tidak disiksa ketika meninggalkannya itu apa? Makruh ialah sesuatu yang mendapatkan pahala ketika orang itu meninggalkan dan tidak mendapatkan siksa ketika orang itu melakukan. Sekarang was-sahih yang keenam, ini tambahannya. Yang dimaksud sahih di sini dan batil nantinya termasuk daripada pembagian hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Ma adalah sesuatu, sahih itu adalah ma sesuatu yu'tadu yang dianggap bihi dengan ma, wa yata'allaqu dan berhubungan ya. Bihi dengan ma nufuzu apa? Nufuz atau tembus. Atau nufuz itu juga bisa diartikan dengan apa? Terlaksana ya. Jadi sahih adalah suatu hal ya, yang apabila dikerjakan hal tersebut maka pekerjaan itu akan dianggap sahih. Contohnya seperti apa? Misalkan sahih di dalam bab muamalah, di dalam bab salat misalkan ibadah, seseorang melakukan salat di dalam waktu, maka kalau orang melakukan salat, mengerjakan salat wajib di luar waktu, maka nanti tidak dianggap salatnya. La yu'taddu ya, la yu'taddu wa la yata'allaqu bihi an-nufuz. Maka salat itu tidak dianggap. Kenapa? Ya karena tidak sahih, tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Wal batil, sekarang batil apa? Ma adalah sesuatu la yata'allaqu yang tidak berhubungan atau tidak berkaitan bihi dengan ma an-nufuzu apa? Terlaksana, wala yu'taddu dan tidak dianggap pula bihi dengan itu ma. Jadi batil itu ini tidak ada kaitannya dengan apa? Nufuz, terlaksana atau tidaknya. Kenapa demikian? Karena tidak terpenuhinya, misalkan. Ya, tidak terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan daripada suatu kewajiban. Misalkan batil salat seseorang, apakah sah ketika dia tidak mempunyai wudu? Ya tidak sah, tentu salat orang tersebut tidak dihitung sebagai salat yang sah, melainkan dikatakan salat yang batil atau batal karena dia tidak mempunyai apa? Wudu. Ya, tidak mempunyai wudu. Atau bisa diartikan pula batil itu sebagai ghairu sahih, sesuatu yang tidak sah. Itu adalah pembagian hukum yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Juwaini secara umum, ya, secara umum. Sekarang ta'rifun
bi ba'di mustalahati ilmi al-usul. Sekarang pengenalan tentang sebagian mustalahat, istilah-istilah ilmu usul. Ya. Di dalam ilmu usul itu terdapat banyak istilah yang harus dipahami. Imam Al-Juwayni secara tidak langsung mengatakan seperti itu. Ya. Wal fiqhu adapun fikih akhassu adalah lebih khusus minal ilmi daripada ilmu. Fikih itu lebih khusus daripada ilmu, ya. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Ya. Jadi ilmu itu mengetahui akan sesuatu sesuai dengan realita. Itu ilmu. Ya. Wal jahlu sedangkan kebodohan tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi, ialah pengandaian akan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu tidak sesuai dengan apa kenyataan, tidak sesuai dengan realita, maka itu dikatakan jahlu, dikatakan bodoh. Ya. Jadi fikih itu lebih umum daripada ilmu, ya. Kalau ilmu mengetahui tentang sesuatu sesuai dengan apa? Realita. Ya, sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Misalkan Ka'bah itu bagi penduduk orang Indonesia mengatakan Ka'bah itu adalah di barat. Ini sesuai dengan apa realita, tidak mengatakan Ka'bah itu di timur atau Ka'bah itu di utara. Begitu juga dengan mereka, orang-orang yang di Mesir, yang di Turki akan mengatakan bahwa Ka'bah itu ada di timur. Tidak mungkin mengatakan Ka'bah itu ada di utara. Ini adalah ilmu. Yang seperti ini dikatakan ilmu. Makanya dikatakan apa? Ilmu lebih umum daripada fikih, ya, daripada fikih. Sementara fikih yang telah kita lalui, fikih itu mengetahui hukum-hukum syarak, ya, mengetahui hukum-hukum syarak yang didapati dengan cara apa? Ijtihad, seperti mengetahui apa? Niat, hukum niat ketika berwudu, hukum salat witir, hukum salat tarawih, hukum mengqadha puasa yang tertinggal. Itu semuanya dikatakan fikih. Wal ilmu ad-daruri. Sekarang Imam Al-Juwayni mau membawa kita terhadap pembagian ilmu, ya. Pembagian ilmu barusan dikatakan perbedaan fikih dengan ilmu. Sekarang akan dibawa terhadap pembagian ilmu itu sendiri. Wal ilmu ad-daruri. Sekarang ada ilmu yang bersifat daruri, yang bersifat pasti. Apa itu? Ilmu daruri adalah sesuatu la yaqa'u, yang tidak terjadi atau yang tidak ada apa ala nadhrin wastidlalin, berlandasan apa? Nazar, berlandasan nazar dan istidlal, dengan cara meneliti maupun istidlal. Jadi ada ilmu daruri yang didapatkan dengan tanpa harus meneliti dan tanpa harus beristidlal. Apa itu? Kala ilmil waqi, seperti ilmu realita, ilmu yang sesuai. Selaras dengan apa? Bi ihdal khawasil khams, selaras dengan salah satu indera yang 5, allati hiya hasatus sam'i, yang merupakan indera yang 5, salah satunya diantaranya adalah indera pendengaran, wal basari, dan indera penglihatan, wasyammi, dan indera cium atau indera bahu, ya, wazauki, dan sama ini asyami wazauki sama sebenarnya, wal lamsi, dan indera raba, au bit tawaturi, atau dengan cara tawatur, dengan yang berangsur-angsur. Berangsur-angsur artinya banyak orang yang mengatakan akan kejadian sesuatu dengan pernyataan yang sama, atau dengan opini yang sama.
Jadi ilmu dharuri itu adalah ilmu yang sesuai dengan indera, artinya tidak bertentangan dengan indera yang 5. Seperti apa? Api, semua orang mengatakan api itu panas. Es atau salju, semua orang akan mengatakan bahwa es itu dingin. Karena itu sudah kerasa ya dengan indera. Karena itu sudah kerasa. Atau dengan penglihatan, bahwa langit itu ketika tidak ada awan cerah, dia itu akan kelihatan biru. Yang seperti ini dikatakan ilmu dharuri, ilmu yang sudah pasti, tidak diragukan lagi. Atau juga ilmu yang sudah pasti itu bisa dikatakan tentang informasi bitawatur, informasi yang didapatkan dengan cara tawatur. Tawatur artinya banyak orang yang mengatakan tentang hal yang sama, yang mustahil seseorang itu berbohong, berdusta akan perkara itu. Contohnya, misalkan ada suatu informasi menyebarlah di era kita saat sekarang ini tentang hari kiamat sudah dekat. Hari kiamat sudah dekat, bahkan dikatakan, misalkan dikatakan 20 hari lagi kiamat sudah dekat. Informasi ini yang dinyatakan oleh penceramah si A misalkan, penceramah si A, kemudian didengar dengan jumlah dominan masyarakat Indonesia mengatakan semua itu informasi yang sama, mengatakan tentang informasi yang sama, bahwa si penceramah atau si muballigh si A ini mengatakan bahwa kiamat tanggal 20 ini akan terjadi. Maka informasi yang didapatkannya dari semua rakyat ini mustahil akan bohong, karena opini atau informasi yang mereka dengar sama, sejalan dengan semua rakyat, setiap individu yang mereka dengar. Maka ini dikatakan ilmu dharuri, ilmu yang sudah pasti. Sekarang wa ammal ilmu al-muktasab. Wa ammal ilmu al-muktasab, adapun ilmu yang al-muktasab, yang bisa diusahakan. Barusan ilmu nazari, ilmu al-dharuri, ilmu yang sudah pasti tidak usah usaha. Sekarang ilmu al-muktasab, ilmu yang didapatkan dengan cara usaha. Fahuwa al-mawquf 'ala an-nadhri wal istidlal, ialah ilmu yang didapatkan dengan cara nazar, meneliti, wal istidlal, dan mengambil dalil, mencari dalilnya. Jadi ilmu ada dua, ilmu nazari dan ilmu al-kasbi. Ilmu yang pertama didapatkan dengan tanpa harus meneliti, mencari dalilnya atau semacamnya. Ilmu yang kedua ini ilmu kasbi, atau kita kaitkan juga sebagai ilmu fikih juga, karena fikih itu didapatkan dengan cara apa? Nazar dan istidlal. Maka ilmu yang kedua ini ilmu yang didapatkan dengan cara apa? Nazar, meneliti, memutalaah, mengkaji ulang, membandingkan. Itu semuanya dikatakan ilmu apa? Nazari. Ilmu al-kasbi atau nazari. Wan nazru, adapun nazar, apa itu nazar? Huwa al-fikru, adalah berfikir, fi halil mandur, tentang kondisi yang dilihat atau sesuatu yang dilihat, fihi, di dalam itu apa? Hal. Jadi nazar, penelitian, adalah berfikir tentang sesuatu, tentang suatu kasus yang menjadi objek suatu kajian, itu nazar namanya. Wal istidlal, sedangkan istidlal itu apa? Talabud dalil, mencari dalil, mencari bukti. Kenapa istilahnya sunnah berniat ketika berwudu itu diwajibkan? Kenapa? Mencarilah seorang mujtahid akan dalilnya, itu dikatakan istidlal. Mencari dalilnya itu dikatakan istidlal.
istidlal mencari dalil. Wa dalilu, adapun dalil, apa itu dalil? Huwa, adapun itu dalil, al-mursyidu, adalah sesuatu yang menunjukkan ilal matlubi, terhadap sesuatu yang dicari. Dalil itu sesuatu yang menunjukkan, ya, menunjukkan terhadap sesuatu yang dicari. Wazannu, adapun zon, tajwizu amrayni, ya, adalah dua hal, ya, adalah dua hal, ahaduhuma, yang salah satunya itu azharu minal akhar, adalah lebih jelas daripada yang satunya. Ada dua perkara, ya, dua perkara penilaiannya, yang salah satu dari keduanya itu lebih kuat, A, B, kemudian dilakukanlah penelitian, sehingga A yang B di mana ini antara yang A dan yang B yang lebih kuat. Maka ketika seorang mujtahid berdalil, beristidlal, menghasilkan hukumnya ternyata si B lebih kuat daripada si A, maka diambillah si B. Itu namanya apa? Azan. Jadi zan itu kalau kita menganalogikan antara 50 dan 70. Zannya 70%, kemudian 50-nya tidak dianggap zan. Karena zan harus di atasnya apa? Syak. Harus di atasnya syak. Wa syakku, adapun syak, tajwizu amrayni, adalah penilaian tentang dua hal, ya. Penilaian tentang dua hal, la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Tidak ada kelebihan terhadap salah satu dari keduanya.